Teknis mengatasi dampak perubahan iklim terhadap produksi tanaman jagung di lahan tegalan dan sawah. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan dan produksi tanaman jagung, selain dari teknis budidaya yang dilakukan. Misalnya, pengaruh perubahan iklim dan cuaca di lahan pertanaman jagung. Mengingat pada dasarnya, iklim merupakan penentu utama produksi tanaman pada lahan tada hujan, baik tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan kehutanan. Fakta menunjukkan bahwa, saat ini perubahan iklim telah terjadi, dan terus berlanjut. Pola curah hujan mengalami perubahan dengan variabilitas temporal cukup tinggi. Musim hujan makin pendek, dengan intensitas yang cenderung meningkat. Demikian juga suhu, yang mengalami perubahan yang cenderung meningkat. Perubahan pola curah hujan, dan kenaikan suhu, merupakan ancaman terhadap produksi tanaman di lahan tada hujan. Misalnya produksi jagung, yang merupakan komoditas terpenting kedua setelah padi. Sehingga dipandang perlu, untuk mengetahui pengaruh perubahan iklim terhadap produksi jagung pada lahan tada hujan, baik di tegalan maupun sawah. Dan teknis budidaya dalam mengatasi pengaruh buruk yang ditimbulkannya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran tahun 2018, maka direkomendasikan dalam teknis budidaya tanaman jagung saat musim peralihan musim meliputi 1. Penggunaan benih jagung bermutu dan unggul, yaitu benih jagung hibrida dengan spesifikasi khusus, terutama menggunakan benih jagung yang memiliki ketahanan terhadap genangan, dan tahan terhadap kekeringan, serta berumur pendek atau genjah. Yaitu, kisaran berumur 98-110 hari. 2. Melakukan perlakuan benih, atau seed treatment. Dilakukan sebelum penanaman, yaitu, melakukan perlakuan benih, dengan mencampur benih, 3 jam sebelum penanaman, dengan zat pengatur tumbuh, atau ZPT bisa dengan ZPT alami, seperti ekstrak bawang merah. Atau ZPT sintetik, yang banyak beredar di lapangan, dan tersedia di kios tani. Apabila lokasi penanaman adalah endemik penyakit, maka benih juga dicampur dengan fungisida, atau bakterisida. Sesuai dengan jenis patogennya, atau penyebab penyakit. Serta pencampuran dengan insektisida, untuk mengantisipasi serangan serangga hama, di fase perkecambahan, dan tahapan pertumbuhan tanaman muda. 3. Renovasi lahan, yaitu, memperbaiki struktur lahan, misalnya dengan membuat bedengan, serta membuat saluran air untuk drainase, terutama saat fase peralihan musim, yaitu dari musim kemarau, ke musim penghujan. 4. Merubah pola tanam, yaitu, lahan bisa digilir dengan tanaman yang relatif genangan air, pada perubahan musim hujan yang tinggi, yaitu dalam fenomena La Nina Effect. 5. Merubah sistem aplikasi pemupukan, yaitu, dengan melakukan program pemupukan dengan cara penugalan, dan dibantu dengan penyemprotan pupuk daun. Dosis pupuk untuk pemupukan, dengan penugalan melalui tanah, serta pemupukan melalui penyemprotan pupuk daun, dilakukan sesuai rekomendasi pemupukan setempat. 6. Melakukan penyemprotan ZPT yaitu, melakukan penyemprotan zat pengatur tumbuh atau ZPT, pada saat tanaman usia muda, umur 14, 28 dan 42 hari setelah tanam, dan tanaman dalam fase pematangan biji, yaitu umur tanaman 75 atau 80 hari setelah tanam. Terutama ZPT yang mengandung auksin, sitokinin dan giberelin. Semoga bermanfaat.